Yang terbaik buat dia dong. Udah. Bang, tangannya bang. Sebenarnya kita memantau terus sejak almarhum masuk dalam rumah sakit sampai terakhir ada kabar berita bahwa beliau almarhum sudah tidak ada tepat sebelum azan maghrib. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata mungkin karena beliau sosok yang subhanallah. Kita hubungannya sangat baik. Beliau terlalu banyak hal-hal yang manfaat di sini. Ada seperti dia menyumbangkan ambulans, dan terakhir memang 1 bulan yang lalu kita sempat komunikasi. Ada hal-hal yang saya cukup ini aneh daripada biasanya. Kalau ketemu sering cium tangan, terus lebih banyak berbicara masalah tentang kehidupan, kematian dan sebagainya. Sebetulnya nggak lama menahan sakit seperti ini, nggak lama, cuman mungkin baru terasa ya, dan lebih instan kayaknya, lebih ini nih, jadi ya inilah hasilnya. Kondisi terakhir gimana sih, kan sempat pasang ventilator tuh Bang Ilyas? Ya tadi sempat ya, sebelum saya keluar itu, sebelum saya pulang meninggalkan Kaliasi, saya sudah memberitahukan kabar keadaannya seperti ini. Memang saat saya dipanggil oleh dokter yang menangani, bahwasanya Bang Sapri ini harus secepatnya diberikan ventilator untuk membantu pernapasannya. Nah, kalau saya akhirnya saya rembukan lagi dengan adik-adik bagaimana, ya udah kasih yang terbaik kita lakukan. Nah, kalau saya kan berusaha ingin memberikan yang terbaik, sudah saya lakukan. Akhirnya saya setujui untuk memberikan ventilator. Allah, jujur pada saat pasang ventilator saya nangis di ruang ICU. Saya bilang, Bang, mohon maaf, ini yang terbaik. Ini yang terbaik, mudah-mudahan ini yang terbaik. Saya nggak tega ngeliat dia dipasang ventilator, jujur saya nggak tega. Sampai saya keluar dari ruang ICU, saya bilang sama adik saya, "Jo, lu gimana? Kapan lu kemari? Gue nggak kuat melihat dia." Benar, saya nggak kuat pasang ventilator. Tapi ya mungkin itu yang terbaik buat dia ya, karena ini udah inan dokter. Kata adik saya juga, biarin Bang, kita ikutin, mudah-mudahan ini yang terbaik. Kalau boleh tahu Bang, jam berapa beliau meninggalkan? Menghembuskan nafas terakhir. Menghembuskan nafas terakhir Bang. Saya tadi sebetulnya mau izin pulang ke Andi. Udah sempat tadi kita ketemu juga. Saya baru sampai rumah saudara, adik saya nelpon. Mari Bang, mari. Kenapa? Sampai krisis. Saya yakin memang hati saya pas bisa dikasih ventilator, hati saya jadi kecil. Saya sudah yakin. Tapi ya itu semua kita kembalikan. Mungkin ini yang terbaik. Sempat jam 2 siang keluar bawa mobil sama kakak ipar. Itu cuma 2 jam doang Doli tinggal ke rumah sakit kan. Pas jam 4 Doli bangun tuh, udah tidur Doli. Di Instagram, di sosmed kok rame Bang Sapri meninggal, innalillahi kan. Kata kakak ipar, enggak lah bohongan, gimana sih. Nah Doli buru-buru karena panik kan.
Doli buru-buru ganti baju, Doli ke rumah sakit lagi. Sampai rumah sakit 4:30, Doli minta izin sama ruang ICU, dok saya mau bacain surat di kuping Bang Sapri. Oh ya deh silakan. Doli wudhu, udah baca Quran, dapat 5 kebet, 5 baris dapat. Terus tiba-tiba jam 5:30 ditepuk sama dokter. Mas Doli ya, iya. Taruh Qurannya ya, kata dia gitu. Kenapa dok? Bang Sapri kritis, tolong taruh Qurannya, baca la ilaha illallah di kupingnya. Nah, itu 5:30 kritis, Doli baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mulai kritis 5:30. Itu dokter udah supaya mungkin ya, saya bilang, dokter udah mulai main tangan kan ke jantungnya. Saya bilang, dok ini kenapa kok digituin? Katanya, enggak, ini lagi pompa jantung. Doli takut kan, tolong dok kasih obat lagi. Doli bilang, tolong dikasih obat penguat jantung, sampai pertama 2 dikasih penguat jantung. Kata dokter, ada lagi nggak? Kata dokternya. Kata suster, ada 5, pakai semua, dipakai lagi. Terus tuh dokter berupaya, akhirnya dari 5:30 kritis, dokter ngabarin 18:30 udah berhenti. Nah, Doli kaget. Doli tetap terus lah, Doli ngabarin bunda nih. Doli voice note ke bunda, la ilaha illallah lagi kritisnya, ke Ruben, ke Pak Denny, Doli kirim semua. Lagi kritisnya Doli kirim. Nah, Ruben juga awal-awal gimana update-nya Dol, update-nya gimana. Nah, pas 18:30 pas itu meninggal. 18 Sebenarnya artinya sempat memberikan obat-obat yang sebelum ini ya. Udah, dokter udah berupaya mungkin obat-obatan yang benar-benar menguatkan jantung gitu kan. Dokter udah dipakai tangan. Tapi ya Allah punya kehendak lain kan. Jadi Artinya keputusan naik ke jantung itu hari ini apa sebelumnya memang udah ada ini kan awalnya ke kaki kan indikasi ke kaki. ya, jadi dokter bilang Bang Sapri ini ibaratnya udah kayak rayap gitu kan. Gula tinggi jadi urogotin. Jadi sebenarnya Bang Sapri itu udah kena kata dokter. Kemarin saya dijelasin sama ahli jantung, udah kena jantung, kena ginjal, kena paru, kena pembuluh darah di bagian kaki. Nah, emang di saat itu emang kondisinya jantungnya emang udah nggak stabil. Itu koma itu sehari dia koma, nggak sadar. Biasa kan kritis biasanya kan dipanggil bang di Doli, dia manggut. Nah tapi sehari ini dia sama sekali dipanggil nggak ngeh. Nah akhirnya dokter tadi tanda tangan tubuh harus pasang ventilator. Tadi jam 2:30 dipasang ventilator. Jadi pasang ventilator tuh nggak lama, dari jam 1:30 siang sampai tadi pas jalan. Kondisi setelah pasang ventilator mungkin gimana? Bang Doli kan baru sampai juga tuh. Udah ya, jadi pas dipasang sih alhamdulillah gitu, mulai stabil di bawah 100, bagus kata dokter. Katanya sempat ada penanganan pengambilan racun di urat besar apa gimana? Oh iya, itu kan ada penyumbatan darah di bagian kaki ya. Penyumbatan darah ini ada di urat besar sama urat halus. Nah, Bang Sapri karena tindakan situ segera, jadi langsung ditindak bagian urat besarnya. Nah, sedangkan urat halusnya di rumah sakit itu nggak ada, harus dirujuk. Nah, karena dokter harus tindakan, berarti harus dia operasi tuh. Ada dampaknya nggak? Maksudnya setelah dicabut disedot racun di setelah disedot racunnya keluar operasi, emang Bang Sapri emang dalam keadaan nggak stabil lah, kritis ya. Emang nggak sadar dari. Nah saya sempat mau ketemu dokter bedahnya, emang belum ketemu dokter bedah saya. Jadi sebelum saya mau menceritakan hasil operasinya, cuman Bang Sapri udah dipanggil luar sama Allah.